Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra Agustian Putra. Saya mahasiswa Teknik Pertambangan dari Universitas Sriwijaya dengan NIM 03021181924014 dari kelas B Kampus Neralaya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah Geofisika Tambang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode well logging. Baiklah, langsung ke penjelasannya. Definisi singkat dari well logging itu sendiri yaitu geophysical well logging atau well logging geofisika adalah salah satu metode untuk melihat kondisi di bawah lubang bor dengan memanfaatkan sifat-sifat fisika seperti radioaktivitas, resistivitas, kecepatan densitas, dan masih banyak lagi. Teknik ini dilakukan dengan cara memasukkan suatu instrumen ke dalam lubang bor, di mana instrumen ini memiliki kepekaan tersendiri tergantung dari jenis logging yang dilakukan. Selanjutnya, tujuan dilakukannya well logging yaitu untuk mengetahui karakter fisik batuan di dalam lubang sumur secara in situ, sehingga dapat diketahui kondisi bawah permukaan seperti litologi, porositas, saturasi air, permeabilitas, dan kandungan serpih yang ada dalam formasi. Data-data ini yang kemudian dapat diaplikasikan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti karakterisasi reservoir, struktur, dan perhitungan volumetrik hidrokarbon. Berikut saya tampilkan dokumentasi kegiatan well logging di selam bersih. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari well logging berdasarkan waktu pengambilan datanya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu selama kegiatan pemboran berlangsung. Terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama mud logging, yang kedua yaitu logging while drilling. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu mengenai mud logging. Mud logging merupakan suatu teknik pengambilan data bawah permukaan dengan menganalisa dan mengumpulkan informasi dari partikel solid atau padat, cairan, dan gas yang terbawa ke permukaan bersamaan dengan keluarnya lumpur dari dalam lubang pengeboran. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui berbagai parameter pemboran dan formasi sumur yang sedang dibor. Fungsi dari mud logging itu sendiri, yang pertama yaitu untuk identifikasi tipe formasi dan litologi yang dibor. Yang kedua, untuk identifikasi zona yang poros dan permeable. Yang ketiga, untuk memastikan keberadaan hidrokarbon dan membedakan jenis hidrokarbon, minyak atau gas. Berikut ilustrasi kegiatan dari mud logging seperti tertera di gambar. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai logging while drilling. Merupakan pengerjaan logging yang dilakukan bersamaan pada saat pemboran. LWD atau logging while drilling ini berguna untuk memberi gambaran tentang formasi dalam tubuh batuan sedini mungkin pada saat pemboran. Nah, kelebihan dari logging while drilling ini yang pertama yaitu data yang diperoleh tersimpan lebih aman dan berupa real-time information. Yang kedua, digunakan untuk melintasi lintasan yang sulit. Nah, seperti biasa, lagi ada kelebihan maka akan ada kekurangan. Jadi kekurangan dari logging while drilling ini yaitu yang pertama, hanya bisa ditransmisikan apabila lumpur yang digunakan melewati drill string. Yang kedua, daya tahan baterai yang digunakan tergantung pada alat yang digunakan pada string dan mempunyai ukuran memori yang terbatas. Baiklah, pembagian yang kedua yaitu setelah proses pemboran. Terbagi lagi menjadi 6, yaitu yang pertama log listrik, kedua log SP, ketiga log resistivitas, keempat log radioaktif, kelima log sonik, 6 log density. Yang pertama yaitu log listrik. Log listrik merupakan alat rekaman paling tua yang dipakai dalam industri perminyakan. Kegunaan log listrik adalah untuk interpretasi litologi dan dapat juga digunakan untuk mendeteksi zona yang mengandung minyak atau tidak, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam korelasi bawah permukaan. Selanjutnya yaitu log spontaneous potensial atau disingkat SP. Log SP adalah suatu rekaman selisih potensial antara sebuah elektrode atau phase
yang ditempatkan di permukaan tanah dengan suatu elektroda yang bergerak dalam lubang sumur. Proses pengambilan data log SP menggunakan lumpur agar terdapat aliran listrik dari formasi ke alat log. Nah, fungsi dari log spontaneous potential atau SP ini yang pertama yaitu untuk mendeteksi lapisan yang permeable dan non-permeable. Yang kedua, untuk mendeteksi batas lapisan yang permeable dengan yang non-permeable. Yang ketiga, yaitu untuk menentukan volume shell suatu lapisan reservoir. Yang keempat, untuk menentukan nilai RW. Dan kelima, untuk mendeteksi depositional environment. Selanjutnya yaitu log resistivitas. Resistivitas atau tahanan jenis suatu batuan adalah suatu kemampuan batuan untuk menghambat jalannya arus listrik yang mengalir melalui batuan tersebut, seperti diungkapkan oleh Darling pada tahun 2005. Nilai resistivitas rendah apabila batuan mudah untuk mengalirkan arus listrik, sedangkan nilai resistivitas tinggi apabila batuan sulit untuk mengalirkan arus listrik. Nah, berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran resistivitas. Di antaranya yaitu yang pertama, invasi lumpur bor, yang kedua, ketebalan lapisan batuan, ketiga yaitu ukuran lubang bor, dan keempat, jenis lumpurnya. Selanjutnya yaitu log radioaktif. Log radioaktif adalah log yang menyelidiki intensitas radioaktif yang terkandung dalam mineral. Log radioaktif ini terdiri atas yaitu A. Gamma ray log, kedua atau B yaitu neutron log, dan yang terakhir yaitu density log. Lanjut ke penjelasan yang pertama yaitu mengenai gamma ray log atau disingkat GR. Gamma ray log adalah suatu kurva yang menunjukkan besaran intensitas radioaktif yang ada dalam formasi. Fungsi dari gamma ray log adalah untuk membedakan lapisan sel dan non-sel pada sumur open hole atau closed hole, dan juga pada kondisi ada lumpur maupun tidak. Yang kedua yaitu sebagai pengganti SP log untuk pendeteksian lapisan permeable, karena untuk formasi yang tidak terlalu resistif atau RW atau RMF, hasil SP log tidaklah akurat. Selanjutnya yaitu untuk korelasi batuan, dan yang keempat untuk mengetahui persentase kandungan sel pada lapisan yang permeable. Yang kelima yaitu untuk mendeteksi mineral-mineral radioaktif, dan yang terakhir untuk menentukan kedalaman perforasi yang telah diinjeksi oleh air. Selanjutnya yaitu neutron log atau log neutron adalah log porositas yang mengukur konsentrasi ion hidrogen dalam formasi, bertujuan untuk menentukan porositas total batuan yang diisi hidrokarbon atau air. Log ini dapat digunakan pada case hole maupun open hole. Umumnya digunakan pada open hole. Untuk penggunaan case hole harus dilakukan koreksi. Fungsinya yaitu pertama untuk menentukan porositas total, yang kedua untuk mendeteksi adanya formasi gas setelah dikombinasikan dengan porosity tool, yang ketiga yaitu untuk penentuan korelasi batuan. Dan selanjutnya yaitu density log. Log density menunjukkan besarnya densitas atau bulk density dari batuan yang ditembus lubang bor, berguna untuk menentukan besarnya porositas. Fungsi dari formation density log antara lain yang pertama yaitu untuk mengukur porositas dari batuan, yang kedua untuk identifikasi mineral batuan, dan yang terakhir untuk mengevaluasi shelisan dan litologi yang kompak. Setelah penjelasan dari log radioaktif tadi, kita berlanjut mengenai penjelasan dari log sonik. Log sonik merupakan log akustik dengan prinsip kerja mengukur waktu tempuh gelombang bunyi pada jarak tertentu di dalam lapisan batuan, dan prinsip kerjanya adalah bunyi dengan interval yang teratur dipancarkan dari sebuah sumber bunyi atau transmitter, dan alat penerima akan mencatat lamanya waktu perhambatan bunyi di dalam batuan atau delta T. Lamanya waktu perhambatan bunyi tergantung pada litologi batuan dan porositas batuannya. Log sonik mengukur kemampuan formasi untuk meneruskan gelombang suara. Baik, selanjutnya yaitu untuk interpretasi data well logging. Nah, pada interpretasi data ini sendiri terdiri atas dua, yaitu interpretasi kualitatif dan yang selanjutnya yaitu interpretasi kuantitatif. Pada interpretasi kualitatif, identifikasi lapisan batuan, cadangan, lapisan hidrokarbon, serta perkiraan jenis hidrokarbon dilakukan dengan interpretasi ini atau interpretasi kualitatif.
Untuk mendapatkan interpretasi kualitatif yang baik, maka harus dilakukan dengan menggabungkan beberapa log. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu interpretasi kuantitatif. Interpretasi data well logging secara kuantitatif dilakukan untuk menentukan nilai saturasi, porositas batuan, permeabilitas batuan, dan dapat menentukan kandungan sel dalam reservoir. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan singkat saya mengenai materi well logging. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun penyampaian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.